dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 212124020 dari Universitas Nias. Baik, saya akan memperkenalkan di mana tempat magang 2 dan 3 saya. Yang pertama yaitu profil sekolah. Nama sekolah SMP Negeri 1 Idana Gawo. Nomor pokok sekolah nasional yaitu 102087778 dan 3. Sejarah sekolah. SK Pendirian Sekolah SMP Negeri 1 Idana Gawo dimulai tanggal 5 Juli 1976 yang dipelopori oleh beberapa desa Kecamatan Idana Gawo untuk mendukung pendidikan anak-anak di Kecamatan Idana Gawo. Yang seterusnya yaitu alamat sekolah, yaitu Jalan Pendidikan 01 Desa Tetehesi Kecamatan Idana Gawo, Kabupaten Nias, berakreditasi A. Dan seterusnya yaitu di Sekolah SMP Negeri 1 Idana Gawo juga mencantumkan visi dan misi, yaitu visi berprestasi, berkompetitif, berkarakter, dan berjiwa seni berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua yaitu misi. Misi yang pertama memberikan layanan program baik akademik dan non-akademik berbasis IT, ilmu, dan teknologi. Yang kedua yaitu mewujudkan lingkungan warga belajar dan berpartisipasi kreatif, inovatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Yang ketiga yaitu mewujudkan kompetensi siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan pada masa depan. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. 5. Menciptakan suasana kerja yang sinergis antara pimpinan guru dan tenaga kependidikan. Yang seterusnya yaitu ada data tenaga pendidik dan data tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Idana Gawo, yaitu yang pertama, guru PNS berjumlah 12 orang, P3K berjumlah 10 orang, dan GTT berjumlah 19 orang, dan tenaga kependidikan berjumlah 8 orang. Dan data peserta didik atau sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 1 Idana Gawo, yaitu kelas 7 laki-laki berjumlah 135 dan perempuan berjumlah 99 orang. Dan kelas 8 laki-laki berjumlah 124 orang, perempuan 116 orang. Jumlah kelas 9 berjumlah keseluruhan 240 orang. Jumlah keseluruhan peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Idana Gawo berjumlah 690 orang. Yang seterusnya yaitu sumber daya atau sumber data sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Idana Gawo, yaitu yang pertama, sumber daya manusia atau SDM, kepala sekolah, pengawas, dewan guru, tenaga kependidikan, orang tua atau murid. Yang kedua yaitu sumber daya modal. Yang pertama yaitu bangunan. Yang pertama gudang 1, WC siswa laki-laki ada 4, WC siswa perempuan ada 4, WC guru ada 4, dan WC TU ada 1. Yang seterusnya yaitu sarana dan prasarana, yaitu yang pertama komputer ada 20, laptop 5, printer 5, berangkas 1, lemari ada 10, meja guru ada 20, kursi guru ada 40, meja siswa ada 300 buah, kursi siswa ada 900, dan papan tulis ada 30. Yang seterusnya yaitu masuk dalam hasil telaah, yaitu cara menghitung minggu efektif. Adapun langkah-langkah untuk menghitung minggu efektif, yang pertama yaitu memperhatikan kalender pendidikan. Yang kedua, menentukan banyaknya jumlah minggu per bulan. Yang ketiga, memperhatikan hari libur, ujian, ekstrakurikuler, dan pembagian rapor. Apabila terdapat tanggal merah sebanyak 3 hari dalam 1 minggu, maka minggu tersebut dianggap tidak efektif. Yang keempat, memilah atau menyusun banyak minggu efektif dan tidak efektif, menghitung jumlah keseluruhan minggu, minggu efektif dan minggu tidak efektif. Yang seterusnya itu bagian 5, menghitung banyak jam pembelajaran
cadangan yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, banyaknya jam penilaian harian digunakan pada saat melaksanakan evaluasi terhadap siswa setelah berakhirnya materi pembelajaran setiap kompetensi dasar atau KD. Yang kesembilan, apabila materi pembelajaran belum tercapai, maka jam cadangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Yang terakhir adalah apabila materi pembelajaran tercapai, maka jam cadangan tersebut digunakan untuk melaksanakan pengayaan. Yang seterusnya masuk kita dalam silabus. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam membuat silabus. Yang pertama, menyajikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran. Yang kelima, menentukan nilai karakter yang diharapkan. Yang keenam yaitu menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Yang kedelapan yaitu menentukan sumber belajar. Yang seterusnya yaitu cara menentukan atau cara membuat nota. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya yaitu keterampilan. Yang kedua, membuat kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga yaitu memuat lokasi waktu. Yang seterusnya yaitu cara atau langkah-langkah membuat proposal. Yang pertama, membuat nomor kompetensi inti atau KI dan nomor kompetensi dasar atau KD. Yang kedua yaitu memuatkan materi atau sub materi pokok. Yang ketiga yaitu memuat pembagian alokasi waktu berdasarkan sub materi dalam satu KD serta penilaian harian dan mencantumkan jam cadangan. Yang keempat yaitu membuat pembagian jam pembelajaran di setiap sub materi dan pertemuan dalam satu minggu. Yang kelima yaitu mengasir minggu-minggu efektif. Yang seterusnya yaitu KKM. Langkah-langkah dalam membuat KKM yaitu membuat kompetensi inti, membuat kompetensi dasar, membuat indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang terakhir yaitu membuat kompleksitas daya dukung intake dan KKM. Yang terakhir adalah langkah-langkah dalam membuat RPP atau rencana perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu membuat kompetensi inti, membuat kompetensi dasar, membuat indikator pencapaian kompetensi atau IPK, membuat kompetensi